Oke, halo, selamat malam buat semua teman-teman sahabat Taragan Diri yang baru hadir, yang sudah bergabung, terima kasih. Kita masih menunggu dulu pembicara hari ini yang insya Allah keren banget. Kita akan bahas tema yang juga keren banget, dan hari ini spesial banget karena hari ini adalah Hari Kesehatan Mental Dunia. Oke, kita tunggu dulu pemateri kita. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Sultan. Salam, Mbak. Oke, ini hari ini kita mau diskusi terkait suatu tema yang sangat menarik walaupun sepertinya terdengar sederhana. Sebelum itu, saya mau menyapa kembali buat teman-teman semuanya, sahabat Taragan Diri. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita spesial banget. Kenapa? Karena pada hari ini tepat tanggal 10 Oktober yaitu Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan mental nih teman-teman, sadar nggak sih kalau sebenarnya terkadang suatu penyakit mental itu hadir karena suatu hal yang sederhana, suatu hal yang sepertinya terlihat kurang terlihat biasa saja, tapi sebenarnya itu membuat secara tidak langsung dan jika dibiarkan lama-kelamaan bisa bikin mental kita kurang sehat. Nah, untuk itu hari ini kita mau diskusi ringan dan cukup menarik, yaitu bersama Mas Furqon Nugraha Rahman SPSI, kandidat psikologi klinis. Selamat malam Mas Furqon. Selamat malam, Mbak Ajna. Oke, nah kita sebelum mau diskusi, kita kenalan dulu ya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Ajna, mahasiswa semester 5 Psikologi Universitas Airlangga. Dan untuk pembicara kita, Mas Furqon, mungkin Mas Furqon bisa kenalan lebih dalam nih, biar teman-teman lebih kenal lagi. Mas Furqon sedang sibuk Oke. apa, dan juga mungkin sedang, ya itu sibuk apa. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya teman-teman. Terima kasih udah dengerin, udah lihat live-nya yang saat ini baru mulai sekarang ini. Perkenalkan, namaku Furqon Nugraha Rahman. Aku manggilnya aku aja ya biar lebih deket ya. Oh iya Gak boleh. apa-apa. Ya. Oke, namaku Furqon Nugraha Rahman. Sekarang aku lagi kuliah Magister Profesi Psikologi di Universitas Ahmad Dahlan. Untuk kesibukannya sekarang masih nggarap tesis, kemudian untuk nggarap laporan untuk ujian HIMSI-nya. Oh gitu, oke. Mungkin bisa Oh, cerita oh. sedikit Mas, fokus interestnya di mana gitu mungkin? Kalau untuk fokusnya yang saya pilih itu di klinis, Mbak Ajna. Oh gitu. Mm-mm. Oke, jadi ini pas banget ya teman-teman buat masalah bahas asertif. Nah, seperti yang tadi saya udah bilang ya ke teman-teman, terkadang suatu penyakit mental itu hadir karena suatu hal yang kecil yang kelihatan sebenarnya remeh. Salah satunya adalah komunikasi. Nah, untuk itu sekarang kita membahas nih, ada suatu komunikasi yang menarik yang bisa membuat kita bisa lebih tahan loh buat mental kita tetap sehat, yaitu adalah komunikasi asertif. Nah, langsung aja kali ya kita tanya ke Mas Furqon. Sebenarnya asertif sendiri apa sih? Atau mungkin komunikasi asertif itu apa sih, Mas? Oke, sebelumnya makasih ya Mbak udah diberikan pengantar tadi. Aku setuju banget sama Mbak Ajna yang tadi bilang bahwa komunikasi adalah salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan mental juga sih sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, teman-teman pernah nggak sih waktu pertama kali diminta buat ngobrolin tentang komunikasi asertif? Aku sempat ngelakuin riset kecil-kecilan gitu, nanya ke beberapa orang kenapa sih dia nggak asertif. Yang pertama, rata-rata teman bilang merasa nggak enakan dengan orang lain jika harus mengatakan unek-unek. Halo? Kedengaran, Mbak? Iya, halo. Iya, kedengeran. Oke. Ada suara Oke, saya siap. yang kecil. Oke, siap. Nanti kalau suara saya yang kecil, tolong ini ya Mbak, dikasih tahu ya. Oke, siap. Oke, oh ini udah mulai besar nih suara Mbak Ajna nih. Oke, Oh, kemudian iya, ada iya. juga teman-teman ngerasa terpaksa menerima atau melakukan sesuatu padahal kita nggak mau. Ada yang seperti itu. Mungkin teman-teman pernah ngerasain itu. Selain itu juga emosi ketika orang lain melakukan hal yang tidak diinginkan. Timbul tadi jengkel, marah, namun hanya diam aja. Karena jika disampaikan khawatir akan menimbulkan konflik.
Yang akhirnya apa? Kita cenderung untuk memendam permasalahan, kemudian memendam unek-unek kita sendiri seperti itu, Mbak. Nggak disampaikan ke orang lain. Hah? Iya, suara Kak Furkan terdengar jelas kok, Mas. Oke, siap. Iya. Dan ada yang terakhir yang menarik menurut saya ketika ngelakuin riset kecil-kecilan. Kenapa seseorang tidak berkomunikasi secara asertif? Yang paling menarik adalah berharap orang lain tahu apa yang kuinginkan tanpa bicara. Mungkin nggak sih kira-kira? Sepertinya ini sulit, Mas. Oke, Bahasa kode ini. itu sepertinya sulit. Oke, mungkin banyak sih teman-teman yang sekarang pakai bahasa kode dan akhirnya nggak dipahami sama mungkin temennya atau pasangannya karena itu memang susah buat dipahamin teman-teman. Oke, lanjut ya tentang komunikasi asertif itu apa sih sebenarnya? Asertif itu kemampuan untuk mengekspresikan atau menyampaikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan mengenai hak pribadi dengan tetap menghargai hak dan keyakinan orang lain. Gitu. Oke, noted. Jadi, asertif sendiri menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa mengurangi hak dari orang lain itu tadi ya, Mas? Iya benar. Jadi kita nyampain perasaan kita, keinginan kita, dan pikiran kita mengenai hak pribadi kita. Karena masing-masing orang kan sebenarnya punya hak sendiri-sendiri kan. Masing-masing punya hak. Dan Hmm. namun tanpa mengambil hak orang lain dan tetap menghargai hak orang lain gitu. Oke, ini perlu kita pahami ya. Mungkin buat teman-teman ada yang masih asing sama yang namanya asertif. Apa itu asertif? Jadi asertif itu adalah menyampaikan perasaan, keinginan, dan juga pikiran kita. Karena pada dasarnya hal tersebut adalah hak kita. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi adalah penyampaian tersebut tidak dengan mengurangi hak orang lain. Gitu ya, Mas Furkan ya. Iya, benar banget Mbak Adna. Oke, Oke, terus nih lanjutnya. Mas. Lanjut, Oh, lanjut coba gimana gimana? Mas? Nanti kalau suaranya, kalau ngomongnya terlalu cepat, dibilangin aja ya. Oh ya, iya. Buat teman-teman Ya. juga seandainya merasa Mas Furkan agak Uh, kecepatan, bisa langsung aja ngomong, oke? uh, Kita Oke, langsung siap. terapkan ya Makasih teman-teman. asertif nih. Iya benar, benar banget. Iya. Nih kita lanjut ya. Sebenarnya ada beberapa tipe komunikasi teman-teman selain asertif. Mungkin kita udah kenal. Pertama pasif, kemudian agresif, agresif dan asertif. Mungkin teman-teman udah tahu nih, yang pasif itu yang seperti apa, agresif seperti apa, dan pasif agresif itu seperti apa. Kalau yang pasif itu biasanya cenderung untuk mengatakan iya, mengikuti perintah orang lain, kemudian juga tidak bisa menolak keinginan orang lain, itu mungkin cenderung pasif. Seperti itu. Iya mah. Kemudian ada agresif juga. Mungkin teman-teman pernah jadi korban dari salah satu temannya atau orang lain yang komunikasinya cenderung agresif. Dimana biasanya mereka to the point, kemudian juga terkadang menyakiti hati dan perasaan kita, seperti itu. Dan ada yang terakhir, pasif agresif. Nah, ini yang sebenarnya berusaha menunjukkan kekecewaan dan marah melalui perilaku yang mengganggu. Dengan cara apa? Menyindir, diam, terserah, dan gosip. Gitu. Oh, iya iya. Ternyata macam-macam komunikasi ada banyak ya. Saya selama ini taunya ya asertif aja atau agresif ya yang paling kita semua tahu ya agresif. Ternyata ada juga pasif agresif. Ternyata sepertinya netizen yang budiman apakah ini bisa dikategorikan pasif agresif, Mas? Netizen yang budiman di mana nih Mbak? Yang di chat di media sosial? Iya, yang di media sosial, yang gitu-gitu misalnya. Apakah Oke. itu bisa masuk menyindir Uh, diam? Bisa jadi kalau yang paling mudah yaitu pasif agresif adalah dengan misalnya kita dengan teman kita atau misalnya analoginya biar lebih mudah dengan pasangan. Ketika ditanya kenapa, jawabnya nggak apa-apa dengan respon dan ekspresi muka yang nggak sesuai banget sama jawaban yang nggak apa-apa itu. Oh gitu. Oh iya iya iya. Berarti Kan, ini ya ya noted noted. Berarti kita perlu ini ya, perlu lebih peka Oke, lagi ya oh untuk itu. iya, Hmm. kita harus belajar untuk lebih peka. Semua orang sih menurut saya, Mbak Ajna. Mm-mm. Oh, oh iya iya baik baik. Ya kita semua perlu lebih peka. Oke. Nah terus nih Mas, sebenarnya kan tadi udah ya definisi dan juga macam-macam komunikasi. Sebenarnya Mm-mm. apa sih yang bisa
komunikasi seperti apa sih yang bisa dibilang ini loh komunikasi yang asertif? Aspek-aspek apa sih yang bisa nyampe dibilang ini komunikasi yang asertif? Oke, kalau misalnya bicara tentang komunikasi asertif, aspek-aspeknya itu mungkin lebih mudahnya dengan berani mengutarakan kebutuhan, keinginan, dan perasaan. Tadi kan seperti konsep komunikasi asertif, sebenarnya konsepnya adalah mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keinginan. Seperti itu. Selanjutnya juga jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka. Mm-mm. Dan jangan lupa satu lagi, digaris bawahi bahwa dengan tidak mengganggu hak orang lain dan tetap menghargai keyakinan orang lain gitu. Oke, baik. Oh ya, untuk teman-teman semuanya, seandainya dalam diskusi ini tiba-tiba tercetus, oh aku pengen nanya nih, nah itu langsung aja bisa tulis di kolom komentar, atau seandainya teman-teman pengen diskusi yang lain, juga menyampaikan pendapatnya bisa juga langsung tulis di kolom komentar. Nah, ini ada yang tanya dari nama akunnya Arsyaf, Arsya, susah sekali mohon maaf, Arstarfi. Mau nanya nih, asertif itu apakah tengah-tengah dari pasif dan agresif? Kalau dibilang tengah-tengah mungkin kayaknya kurang tepat ya Mas Arstarvi. Soalnya untuk asertif sendiri konsepnya adalah mengekspresikan kebutuhan dan keinginan dan perasaan. Berbeda banget kan tadi sama yang pasif, sama yang agresif. Mungkin dari cara penyampaiannya sih sebenarnya. Bukan di tengah-tengah, tapi cara penyampaiannya seperti itu. Kita tetap menyampaikan apa sih yang sebenarnya kita inginkan atau kita butuhkan, namun tidak menyinggung orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, seperti itu. Oke, begitu. Semoga menjawab ya. Nah, terus sebenarnya pada saat apa sih Mas kita pada saat apa dan kepada siapa mungkin ya? Kepada siapa kita harus melakukan si komunikasi asertif ini? Kalau ditanya tentang kepada siapa dan saat kapan, mungkin jawabannya adalah setiap saat sih Mbak. Di saat kita Betul. memang mempunyai unek-unek atau misalnya kita mempunyai prioritas utama untuk dilakukan atau dikerjakan, kemudian ada orang yang minta tolong, seandainya nih di situasi ada orang yang tiba-tiba minta tolong, kita sebisa mungkin bersikap asertif karena kita punya prioritas seperti itu. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Uh, Berarti ya memang harusnya kapan aja dan juga kepada siapa saja ya kita ini berkomunikasi asertif. Nah, ya, benar terus Mbak. nih Mas, tapi kan komunikasi asertif tuh susah ya Mas. Maksudnya apalagi buat orang-orang kayak saya dari Jogja nih, asli Jogja banget ya ampun. Ya. Kalau nggak salah pernah ada riset di Indonesia sih, orang-orang Jawa itu dibilang susah banget buat asertif. Nah, kira-kira nih Mas, gimana ya caranya biar kita bisa asertif nih Mas? Oke, yang benar banget tadi Mbak Acna bilang kalau misalnya di beberapa suku atau beberapa daerah orang-orangnya lebih banyak yang mungkin kurang asertif atau mungkin cara mereka untuk mengekspresikan komunikasinya tidak dengan asertif langsung to the point seperti itu Mbak. Nah, ini seperti yang kemarin saya coba searching, kemudian saya coba cari, ternyata itu jadi faktor eksternal. Kenapa seseorang sulit untuk menjadi asertif? Yang pertama ada faktor budaya, kemudian faktor lingkungan, Mbak Acna. Hmm, oke. Mm-mm. Dan menariknya adalah faktor lingkungan sendiri ternyata itu dimulai dari lingkungan terdekat terlebih dahulu, yaitu dari keluarga. Kenapa seperti itu? Coba deh teman-teman bayangkan atau ingat kembali waktu teman-teman masih kecil, bagaimana sih sikap orang tua ketika menyelesaikan konflik? Nah, itu menjadikan kita menjadi seseorang yang asertif atau tidak. Kemudian, bagaimana sih orang tuamu mengajarkan cara mengatasi konflik? Apa yang mereka katakan padamu? Jadi, apa yang diajarkan dan ditanamkan oleh orang tua ke kita itu sangat berpengaruh ke kita saat ini. Hmm, oke gitu. Nah, itu kan tadi faktor-faktor kenapa kita sulit asertif ya, Mas? Kira-kira kalau Iya, benar biar banget. biar berani, biar mungkin kita bisa memulai dari mana kan? Kalau saya sendiri sejujurnya saya juga menurut saya ya tergolong orang-orang yang masih belum bisa asertif, Mas. Jadi kayak tadi Mas siapa ya? Mas Arstarfi tadi juga bilang bahasanya pekewoh gitu.
Kayak mau ngomong, Oh padahal ya, sebenarnya benar. bahasa saya juga, Ah, tapi masih susah ah, bingung gitu mau mulainya dari mana. mm, Oke, suara saya masih kecil ya? Oke, ini apakah sudah oke. lebih terdengar? Oke, Halo, udah halo, kedengeran Mas? kok, Mbak. Oke, Udah kedengeran kok. Ah, oke. oke, kalau misal tadi Mbak nanya, gimana sih caranya untuk menjadi asertif seperti itu? Karena kebetulan dari yang menarik nih Mbak, ketika saya diminta untuk misal diskusi ringan nih di malam minggu ini tentang komunikasi asertif. Kebanyakan ketika saya cari materi atau saya baca bahan tentang asertif sendiri, ternyata banyak yang menggambarkan tentang teknik-tekniknya aja. Seperti itu. Teknik-teknik itu dalam artian bagaimana sih menjadi asertif, bagaimana caranya seperti apa sih menjadi asertif, namun tidak digambarkan secara jelas tentang apa sih yang membuat kita menjadi kurang asertif seperti itu. Nah, ibaratnya kalau saya analogikan sederhananya adalah seperti kita membangun bangunan, Mbak. Ketika kita membangun bangunan yang rusak, kita akan kesulitan untuk membenahi bagian mana ya terlebih dahulu sebelum kita tahu mana yang rusak seperti itu. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bagian mana sih yang rusak di bangunan tersebut, kemudian apa sih yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita tahu faktornya apa, kemudian apa sih penyebabnya sebenarnya kita menjadi susah untuk asertif. Itu yang lebih utama sebenarnya. Dibandingkan belajar tentang teknik, karena teknik sendiri itu ketika teman-teman coba akses di internet, media sosial sendiri, teknik asertif itu lumayan banyak. Misal dengan hashtag komunikasi asertif atau asertif, pasti teman-teman bakal nemuin itu. Namun tentang faktornya apa sih, itu yang masih jarang seperti itu. Oke. Nah, kalau coba kan tadi Mas Furkan bilang yang lebih penting itu kita tahu dulu masalahnya di mana. Ya, Uh, tadi Mas Furkan hmm, udah nyebutin yang paling mempengaruhi kita untuk tidak bisa asertif itu adalah budaya dan lingkungan, khususnya keluarga. iya. Nah, Hmm. sebenarnya ada nggak ya Mas faktor-faktor lain selain budaya dan lingkungan ini? Oke. Kalau untuk jadi ada dua faktor. Pertama faktor eksternal yaitu budaya dan faktor lingkungan. Yang kedua adalah yang utama. Jadi ini adalah lebih faktor yang lebih utama yaitu faktor internal, Mbak. Hmm. Kenapa sih kita menjadi kurang asertif? Yang pertama, dari hasil saya coba untuk mencari materi, kemudian saya pelajari, dan untuk diskusi yang ini, yang pertama itu adalah keyakinan yang salah, atau overthinking lah sekarang bahasa populernya, Mbak. Oh iya, heeh. Gimana itu Mas maksudnya Mm-mm. Mas? Oke, keyakinan yang salah atau overthinking itu adalah kita tuh nggak fokus pada saat ini, pada saat kita bicara, kita nggak fokus pada saat fokus dengan orang yang kita hadapi, tapi pikiran kita tuh sibuk berkelana ke hal-hal yang masa lalu, kemudian tentang masa depan, gitu, mikirin tentang hal-hal masa lalu atau yang akan datang. Oh, Contoh jadi sederhana adalah, mungkin teman-teman bakal mikir kayak gini, nanti kalau aku sampai salah ngomong gimana ya? Teman-teman bakal betul. bayangin, oh kemarin aku pernah salah ngomong nih. Akhirnya teman-teman ngerasa, ya udah aku mending baik diam aja. Itu salah satunya overthinking. Oh iya ya. Jadi overthinkingnya yang di sini maksudnya kita tidak fokus pada apa yang ada di depan kita sekarang, tapi justru entah kembali ke masa lalu atau terlalu ke masa depan, padahal di masa depan itu juga belum tentu seperti itu gitu ya, Mas. Iya, setuju Mbak. Ini benar nih Oke. Mbak, Mas Arstarvi, pikirannya traveling. Iya, pikirannya tuh keliling kemana-mana. Pikirin tentang yang sudah-sudah, kemudian mikirin tentang yang datang gimana sih? Dia bakal marah nggak sih? Kayak gitu. Oke gitu. Ya, selanjutnya ada apa lagi nih Mas faktor internal selain overthinking? Ada lagi, ini yang paling umum dirasakan oleh kita, yaitu stres dan kecemasan. Iya nggak Mbak Ajna? Jadi ketika teman-teman atau misalnya sebenarnya ada panggilan nggak buat teman-teman taraga diri dipanggilnya apa ya, Mbak? Nggak ada ya Ya, panggilnya sahabat sebutannya? taraga diri, Mas. Oh, oke, sahabat ya berarti. Wah, buat Iya, sahabat sahabat. taraga diri, faktor kedua itu adalah stres dan kecemasan. Hmm, Kenapa bisa stres dan kecemasan? Karena adanya pengalaman yang kurang baik di masa lalu. Itu yang membuat kita ketika dihadapkan suatu situasi akan merasa stres, kemudian cemasnya timbul. Yang kedua adalah mendapat respon negatif dari lawan bicara.
kita takut banget akan mendapatkan respon negatif dari lawan bicara kita. Dan itu jadi salah satu yang dari diskusi ringan dengan teman yang mengatakan kenapa dia jadi nggak asertif karena dia takut nanti orang lain bakal ngerespon, oh kamu kok agresif banget sih, kamu kok pikiran kita sendiri sih mbak yang mengeluarkan itu sih sebenarnya kebanyakan. Oh gitu, baik. Jadi memang ya ada faktor eksternal seperti budaya dan lingkungan, tapi yang lebih penting kita perhatikan di sini adalah faktor internal itu sendiri ya, Mas. Ada overthinking, Iya stres dan setuju benar. kecemasan, dan juga takut terhadap lawan bicara, entah itu takut jadi Mm-mm. nggak enak atau gimana gitu. Oke. Nah, ini Mm-mm. ada pertanyaan, Mas, dari, mohon maaf ya, saya scrollnya tadi agak terlambat, dari Ratri Kurnia Ihsani. Ajarin dong Mas caranya asertif apalagi bagi introvert yang cenderung menjauhi interaksi dengan orang lain. Jadi kayak terserah deh, iya aja daripada panjang urusan gitu. Ini sebenarnya ada hubungannya nggak ya Mas, sebelumnya? Sebelum menjawab ini, apakah ada hubungannya nih introvert dengan komunikasi asertif ini? Introvert itu lebih kepada kepribadiannya ya mbak yang cenderung Iya. eh seperti itu. Kalau untuk hubungannya sendiri, karena ini bicara tentang komunikasi, mungkin itu masalah sudut pandang juga ya mbak. Maksudnya Hmm. misalnya individu introvert mungkin kebanyakan, tapi tidak semuanya cenderung pasif karena menghindari konflik umumnya seperti itu. Begitu ya. Jadi Hmm. ini masalah sudut pandang, pada dasarnya juga introvert mau ekstrovert sebenarnya sama aja ya Mas, karena itu Hmm. masalah kita bagaimana melihat gimana sih kita mau berkomunikasi sama orang lain gitu ya Mas. Oke, Iya, terus ada setuju lagi banget. nih. Ada lagi nih dari Kak Ira Fitriawati. Kak, kalau di rumah kita bisa asertif, tapi kalau di luar jadi sulit gitu, itu gimana ya Kak? Cukup lucu ini. Baik, gimana Mas? Oke. Mbak Ira, makasih pertanyaannya. Kalau untuk tadi Mbak Ira, mungkin ini sama semua orang merasakan hal yang sama ya. Ketika di rumah atau di lingkungan terdekat ngerasa bahwa dia asertif. Tapi ternyata ketika di lingkungan sosial, di lingkungan lebih di luar rumah, dia menjadi tidak asertif. Kalau itu sebenarnya, lagi-lagi Mbak, karena komunikasi asertif itu adalah sebuah skill atau kemampuan, Mbak Ira udah bagus banget nih ketika melatih asertif ketika berada di rumah. Karena nggak semua orang loh ketika di rumah dia bisa asertif. Oh begitu. Oh, Oke. benar. Jadi itu kalau saya ngelihatnya ketika kita asertif di rumah, kemudian mungkin untuk saat ini kita belum bisa asertif di luar, itu kayak masalah proses sih Mbak sebenarnya. Karena melatih komunikasi sendiri kan diawali sebenarnya di lingkungan terdekat, di lingkungan rumah, lingkungan keluarga, dan saudara-saudara. Ketika kita udah terbiasa untuk komunikasi asertif, itu akan menjadi otomatis sebenarnya jadi lingkungan sosial. Oke. Akan lebih Ya. mudah lah, mungkin tidak menjadi otomatis, tapi jadi lebih mudah Mbak. Oke, ya, ya benar-benar. Siap, siap. Setuju, setuju. Ya, jadi ini bisa dicoba untuk kita semua ya yang mungkin masih belajar buat bisa berkomunikasi asertif. Kita mulainya ya memang pelan-pelan, semua itu butuh proses. Yang penting kita mau mencoba dulu gitu ya, Mas. Iya, bener Oke. banget. Karena sampai sekarang aja, saya yang bicara tentang asertif sendiri sebenarnya saya masih berlatih. Dan sampai kapanpun kita akan tetap terus berlatih mungkin ya. Iya, sepertinya kita akan menjadi pembelajar seumur hidup ya, Mas ya. Iya, setuju. Iya. Mm. Nah, Mbak, terus ada ada satu lagi lagi nih, Mbak. Mas. Oh, gimana? Ada satu lagi nih Mbak, faktor internal. Oh, apa itu? Dan ini adalah salah satu yang menarik. Ternyata kenapa kita nggak menjadi asertif karena kurang mengenali diri sendiri. Wah, awalnya saya sempat kaget Hmm. waktu membaca eh, tentang materi ini. Ternyata kenapa kita nggak asertif karena kurang mengenali diri sendiri. Kenapa kayak gitu? Karena kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang kita inginkan, butuhkan, dan pikirkan, dan akhirnya kita malah nyerah dan cuma ngedumel di dalam hati aja gitu. Jadi ketika kita nggak kenal tentang diri kita, apa sih sebenarnya yang kamu butuhin, apa sih yang sebenarnya ingin kamu sampaikan atau yang kamu inginkan, karena kita nggak tahu, ya udah kita cuma nerima aja dan nerima dan nerima, akhirnya cuma ngedumel di dalam hati aja. Oh, oh, ya ini saya juga cukup shock ya. Bukan shock ya, tapi cukup ada aha moment. Oh, gitu. Oh iya 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 benar benar benar. Kurang mengenali. Mungkin ini agak agak geser sedikit tapi eh gimana ya Mas kira-kira biar kita
setidaknya bisa lebih kenal lah sedikit sama diri kita. Gimana Mas kira-kira Mas? Oke, untuk mengenal langkah untuk mengenal sebelumnya ketika bicara sebelum kita bicara tentang teknik nih, mungkin waktunya masih panjang, lumayan panjang ya. Jadi Iya, kita masih bicara panjang. tentang sebelum kita bicara tentang teknik, gimana kalau kita buat langkah awal untuk berkomunikasi asertif, yaitu dengan kata kunci, kenali kembali dirimu. Itu kata Kenali kuncinya, kembali Mbak. dirimu. Kenali kembali dirimu. Oke, di Oke. sini sebenarnya ini pertanyaan seumur hidup sih sebenarnya. Yaitu apa sih sebenarnya keinginan dan harapanku? Apa saja sih kebutuhanku? Coba deh teman-teman sekarang, misalnya teman-teman ingin mencoba untuk menemukan jawaban ini, teman-teman bisa nulisnya di kertas, atau misalnya menjawab secara langsung, secara otomatis saja. Yang pertama pertanyaannya adalah apa sih keinginan dan harapanku? Apa aja kebutuhanku? Itu yang pertama. Oke. Apa keinginan dan apa kebutuhan ya Mas ya? Iya benar. Hmm. Teman-teman harus tahu itu dulu. Apa sih sebenarnya keinginan teman-teman? Teman-teman ingin dipahami. Oke, harapan teman-teman apa sih? Teman-teman ingin orang lain mendengarkan. Apa saja sih kebutuhan teman-teman? Oh, teman-teman butuh untuk ada orang lain yang bersedia untuk mendengarkan teman-teman. Nah, dengan melihat refleksi diri kayak gitu, atau mengenal diri sendiri, teman-teman tahu bahwa, oh, aku ternyata butuh itu ya. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya apa lagi nih Mas? Oke, selanjutnya ada apa sih yang membuat kamu nyaman dan apa yang tidak? Tanyakan itu ke diri teman-teman. Saya juga menanyakan itu sebenarnya, apa sih yang membuat kamu merasa nyaman dan apa sih yang membuat kamu merasa tidak nyaman? Tujuannya apa sih sebenarnya pertanyaan itu? Dengan kita mengetahui itu, sebenarnya kita tahu apa sih yang membuat kita nyaman diperlakukan dengan baik, kemudian mendapatkan respon positif dari orang lain, contoh aja. Kemudian apa sih yang membuat kita nggak nyaman? Yaitu ketika tidak didengarkan, ketika hanya didiamkan saja. Nah, dengan teman-teman tahu itu, sebenarnya teman-teman sedang belajar untuk mengenali diri teman-teman dan memahami orang lain. Oh, oh, oh. Jadi secara tidak langsung kita nggak cuman belajar sama diri kita, tapi kita juga kira-kira bisa memahami nih, oh orang lain kira-kira gimana ya, gitu ya Mas ya. Iya, bener banget. Oke. Bener banget. Selanjutnya apa lagi nih Mas? Dan ini dengan kita tahu apa yang membuat nyaman dan apa yang membuat tidak nyaman, kita pikiran kita tentang kekhawatiran, perasaan tidak nyaman akan menyakiti hati orang lain, kemudian perasaan takut akan orang lain tersinggung tuh sudah mulai jelas seperti itu Mbak. Karena kita tahu, oh ternyata kalau dibuat dibeginikan oleh orang lain itu tidak nyaman. Akhirnya kita tidak melakukan itu kepada orang lain. Jadi timbul rasa Hmm. empati di diri kita juga. Akhirnya ketika kita mau bicara tentang asertif nih, untuk atau melatih asertif, kita bakal berpikir terlebih dahulu. Seandainya saya ngomong kayak gini, apakah akan menyakiti dia atau tidak? Jadi ada proses berpikir dulu seperti itu Mbak, sebelum kita ngelempar komunikasi kita atau menyampaikan komunikasi kita gitu. Jadi kita tahu nih orang enaknya nyamannya diapain, diapakan dia nyamannya, kemudian dia nggak nyaman ketika diapakan gitu. Oke, oke luar biasa sekali. Terus ada lagi nggak nih Mas dari Nah, jabaran kata kunci tadi? oh, kalau ini mungkin singkat aja sih, Mbak, yang kemudian tanyakan ini nilai-nilai apa saja yang dianut dan telah tertanam sejak aku masih kecil. Tadi Mbak Atsna sempat ternyata di beberapa budaya di Indonesia ada nilai-nilai budaya yang ditanamkan atau tadi Mas salah satu audiensnya mengatakan tadi pakai wuh ya gitu. Iya, pakai wuh. Gitu. Jadi teman-teman pahami dulu nih, ada nilai-nilai budaya atau nilai-nilai yang ditanamkan orang tua nggak sih pada diri teman-teman? Dan ketika teman-teman tahu itu, sebenarnya teman-teman sedang memperluas pandangan teman-teman dengan misalnya budaya Jawa, orangnya seperti apa sih? Dia nyaman diperlakukan seperti apa sih? Kemudian ketika bicara dengan orang dengan suku lain, orang Sumatera, seandainya orang Sumatera lebih nyaman dia perlakukan seperti apa sih? Dan dia tidak nyaman diperlakukan seperti apa gitu. Oke, jadi secara tidak langsung kita juga harus mencoba untuk cari tahu ya Mas, kira-kira di budaya lain itu seperti apa sih pola komunikasinya gitu Mas.
Iya, bener banget, Mbak. Nah, tadi sempat ada yang nanya nih, Mm-mm. apakah maaf ya, sempat ada aku tertarik sama salah satu pertanyaan, apakah pengetahuan juga mempengaruhi kita asertif? Ya, mungkin kayak gitu ya kurang lebihnya. Aku rasa juga iya, dengan kita tahu mengenal orang lain, kemudian mengetahui budaya orang lain, dan tahu salah satu tadi kepribadian orang lain, kita akan jauh lebih nyaman dan jauh lebih mudah untuk mengolah kata-kata, mengekspresikan emosi kita, kemudian mengkomunikasikan apa yang kita pikirin dan apa yang kita rasakan gitu, Mbak. Oke, berarti memang secara tidak langsung, tapi perlu diperhatikan, pengetahuan itu ya memang bisa membantu kita dalam berkomunikasi, bahkan untuk Iya, bener banget. istilahnya menjaga diri kita sendiri gitu ya, Mas. Karena kita jadi bisa lebih Iya, bener asertif banget. ketika kita tahu sesuatu yang harus diketahui. Iya, bener banget. Itu jadi bekal kita gitu, Mbak. Iya, jadi bekal. Nah, ini ada yang cukup menarik lagi nih, Mas, terkait overthinking sih tapi eh, ini, apakah kita harus move on dari pengalaman buruk masa lalu ya biar nggak overthinking? Move on ini maknanya seperti apa dulu nih? Move on apakah kita ngelupainnya ataukah kita beranjak dari situ atau seperti apa? Perlu dipahamin juga nih move onnya. Jadi kalau misalnya untuk overthinking sendiri, mungkin wajar banget ya, Mas Astarvi ya yang nanya Mbak ya. Iya, Eh, ya makasih banyak Mas, tadi udah ngerespon. Mungkin untuk overthinkingnya sendiri, banyak hal sih yang mempengaruhi kita untuk menjadi overthinking. Yang pertama pengalaman pribadi, masa lalu yang buruk, pengalaman yang buruk. Itu wajar banget sih menjadikan kita menjadi overthinking. Namun, tidak ada salahnya ketika kita mencoba untuk fokus pada saat ini dengan siapa kita berhadapan, dengan siapa kita berkomunikasi seperti itu, Mas. Jadi tentang bagaimana kita mengatur mindset kita. Oke, saat ini aku ada di sini, aku berhadapan dengan siapa, dan aku harus bicara seperti apa. Sebisa mungkin kita coba untuk fokus di saat ini dan sekarang. oke, Gitu. baik. Itu terkait overthinking. Sepertinya memang bahasan overthinking itu sangat menarik, tapi karena Ah, iya, ini benar banget, Pak. cukup di luar bahasan kita ya, Mas. Jadi mungkin Iya, siap. sepertinya kita nggak bisa bahas lebih dalam. Semoga nanti ada forum-forum lain yang bisa bahas lebih dalam terkait overthinking ya. Sebenarnya kemarin udah ada sih di forum Salam Mm-mm. Diri juga bahas tentang overthinking. Mungkin kita bisa lihat lagi ada di YouTube-nya kok. Di YouTube-nya Tara Gak Diri bisa dilihat di dalam situ. Nah, selanjutnya ini Mas Furkon ada pertanyaan yang menarik lagi dari Mas Renggani Ridwan. Eh, Tadi sempat disebutkan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan individu sulit untuk asertif adalah lingkungan. Nah, bagaimana agar kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung untuk bisa asertif? Oke, ini jawabannya, pertanyaan menarik nih. Dan ini kebanyakan orang pasti yang mengalami ini karena mungkin mereka orang-orang tidak didukung dengan lingkungan yang mendukung untuk berperilaku asertif. Termasuk saya mungkin ya. Oke. Ya, oke. Jadi sebenarnya Mas, ketika kita bicara tentang respon atau reaksi dari orang lain, itu ada di luar kendali kita, Mas. Mas Rengganis Ridwan. Jadi cara yang paling mungkin untuk kita lakukan adalah kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi mulailah dari hal-hal terkecil dulu, hal-hal sederhana yang bisa kita coba untuk mengekspresikannya, kemudian mengkomunikasikannya seperti itu. Karena ketika berharap dengan menciptakan lingkungan dalam tanda kutip, itu sepertinya harus mengubah orang-orang di sekitar kita ya. Dan itu berat banget Mas Rengganis Ridwan. Kalau menurut saya pribadi adalah baiknya ketika kita lebih fokus pada bagaimana kita mengubah diri kita sendiri terlebih dahulu dengan mulai mengaplikasikan komunikasi asertif dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal-hal yang sederhana dulu deh, nggak apa-apa. Gitu Nah, Mbak Ajna. oke. Nah, seandainya nih Mas, seandainya kita udah memulai dengan diri kita sendiri, tapi mungkin ada semacam semacam batas yang mungkin aja bisa bikin kita itu jadi susah asertif lagi. Mungkin karena balik lagi karena dampak lingkungan itu tadi. Nah, gimana ya Mas kira-kira biar bisa apa istilahnya bisa tahan untuk terus bisa asertif itu Mas. Nggak ke bawah arus lah bahasanya. Oke, mungkin kalau untuk proses awal komunikasi asertif itu karena itu
modelnya adalah skill atau kemampuan, wajar banget sih Mbak ketika kita terbawa arus dengan lingkungan, dengan kondisi yang ada, karena itu adalah tentang gimana sih kita ngelatih. Karena kalau skill dan kemampuan itu adalah tentang bagaimana kita melatih, terus mencoba, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, seperti itu. Sampai akhirnya kita terbiasa untuk berkomunikasi asertif. Oke, berarti kuncinya ya memang semua itu adalah proses yang karena ini komunikasi asertif itu adalah hal yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi ya udah ketika gagal terus aja coba lagi, coba lagi, coba lagi gitu ya. Oke, Oke, ini buat aku Mas ada satu Renggadis Ridwan. Iya gimana Mas? ada satu pendapat lagi. Jadi Apa? Mas Renggadis, jadi ketika misalnya kita gagal atau misalnya nggak sesuai sama harapan kita, nggak apa-apa teman-teman. Karena itu adalah salah satu kegagalan dari ribuan keberhasilan yang pernah kita lakukan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Jadi karena jangan cuma gara-gara satu kegagalan kita jadi nyalahin diri kita sendiri. Akhirnya kita malah ngerasa bahwa aku nggak mampu asertif, aku nggak mampu untuk komunikasi ke orang lain secara terbuka, nggak kayak gitu. Jadi ada satu yang menarik itu adalah jangan menyalahkan diri sendiri ketika kita gagal mempraktekkan komunikasi asertif gitu. Oke, ini ya, ini poin yang cukup penting karena bagi setiap pembelajar itu menurut saya selalu ada posisi di mana takut gagal. Dan ini Iya benar udah di banget mbak. noted sama Mas Furkon, jangan pernah takut gagal, jangan pernah nyalahin diri sendiri karena itu bukan berarti kita beneran gagal karena akan masih banyak keberhasilan yang kita capai kalau kita terus-terus coba gitu ya, Mas. Iya Oke. benar karena kan sebenarnya banyak banget keberhasilan yang sudah kita lakukan tapi kita seringkali nggak nganggap itu dan kita cenderung melihat kesalahan kita terus menerus dan akhirnya malah kita sendiri yang terbebani mbak. Oke, begitu. Ya, benar sekali. Setuju sama Mas Furkon. Oke, sebentar. Oke, terus, oke, gimana? Kalau gitu, apa namanya? Tadi udah dibahas juga tentang teknik-teknik asertif, walaupun sebenarnya Mas Furkon bisa nyuruh kita buat nyari di internet, tapi yang lebih penting adalah faktor apa yang bikin kita ini ya bisa nggak asertif. Mungkin Iya benar banget. ada poin-poin lagi nggak sih yang perlu kita highlight, yang perlu kita tahu tentang asertif ini, Mas? Kalau untuk poin-poinnya ada yang lagi mbak, ada asertif itu ada tiga. Yang pertama asertif penolakan. Yang asertif penolakan tuh contohnya pada saat pembagian tugas. Salah satu teman kita mengatakan, ini kamu kerjain tugasnya, nanti aku bantuin di akhir aja. Nah, itu adalah asertif penolakan, di mana kita coba untuk melihat ke diri sendiri terlebih dahulu, apakah kita ada prioritas lain yang harus dikerjakan, apakah kita memang mau mengambil tugas ini, ataukah seperti apa gitu Mbak. Jadi itu yang pertama, asertif penolakan. Jadi ada juga asertif permintaan. Nah, ini bagi sebagian orang memang agak susah Mbak, yaitu minta bantuan ke orang lain. Ngerasa nggak Mbak? Mungkin teman-teman ada yang ngerasain itu. Jadi ketika kita lebih mudah untuk membantu teman-teman, namun ketika kita minta bantuan ke orang lain itu yang agak susah, yaitu asertif permintaan. Dan yang kedua ada contohnya lagi, yaitu ketika kita nyatain perasaan ke orang yang kita suka. Itu Oke. juga asertif. Oh, itu juga termasuk asertif permintaan, Mas. Iya bener Mbak, karena kita mengekspresikan pikiran, perasaan terhadap orang lain tanpa seandainya ditolak, itu lain cerita. Oke, Ya, iya menarik. nggak sih Mbak? Iya, Ya iya, iya, gitu. iya. Yang penting asertif dulu. Ya yang penting ekspresikan dulu deh apa yang kamu pikirin, apa yang kamu rasain, dan apa yang kamu ingin sampaikan. Ada yang terakhir Mbak, dan ini yang paling sering kita lupa. Asertif pujian. Oh, gimana itu, Jadi Mas? asertif pujian adalah ketika kita misalnya melihat orang lain jauh lebih baik daripada kita, atau dia melakukan hal yang memang positif, atau misalnya hal yang memang patut untuk dipuji. Nah, umumnya kita bakal, ya udah diam aja. Dia memang pinter kok, dia memang paham kok. Tapi kita tidak asertif dengan memuji orang. Nah,
Oke. Jadi sempat jaringannya agak muter. Oke, Iya bener banget, mohon maaf ya apresiasi Mas. kepada orang lain. Nggak apa-apa. Oke, apresiasi. Asertif pujian ini gimana Mas? Maksudnya bisa ini menarik sih karena saya sendiri juga kayaknya suka lupa gitu ya. Mungkin ada contoh lebih realnya nggak Mas? Biar kita lebih kebayang lagi Mas. Contoh realnya sendiri, mungkin kalau misalnya asertif pujian itu adalah ketika kita mengungkapkan atau mengekspresikan bahwa kita merasa berterima kasih atau misalnya wow dengan suatu hal, kita mengucapkan, oh kamu punya kemampuan di bidang ini, bakal bagus banget ketika kamu mengasah terus-terus kemampuan kamu di bidang ini. Jadi kita apresiasi, kemudian memberikan feedback positif. Itu yang kadang-kadang kita sering lupa, iya nggak sih Mbak? Oh, ya ya, benar benar benar, setuju setuju. Ya ya. Ya, makanya tadi saya langsung apa ini asertif pujian? Ya benar Mas, karena kayak memang kita sering lupa. Saya apalagi saya suka lupa. Ya, saya nggak jauh beda, Mbak. Sama-sama, kita masih sama-sama belajar. Iya. Ini ada lagi pertanyaan Mas dari AAK underscore Ihsan. Bagaimana sih cara menilai bahwa komunikasi asertif kita itu bisa dikatakan sukses atau berhasil? Oke, ketika bicara apakah suatu komunikasi berhasil atau tidak, saya bingung menempatkan tolak ukurnya seperti itu. Karena dari materi, dari bahan yang saya baca sendiri, sebenarnya ketika kita berkomunikasi asertif sendiri, belum tentu itu berhasil dan diterima oleh orang lain. Seperti itu, Mas Iksan. Jadi, yang perlu digarisbawahi menurut saya adalah ketika kita berkomunikasi asertif, sebenarnya kita sedang peduli dengan diri kita sendiri, menyampaikan hal, apa sih ekspresi kita, apa sih yang kita pikiran, apa sih yang sebenarnya kita butuhin. Jadi fokusnya ke diri sendiri dulu deh. Seperti itu. Seandainya kita mau mendapat fokusnya ke orang lain, kita maunya orang lain paham tentang apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan atau saya butuhkan. Khawatirnya kita bakal kecewa dengan itu, karena kita nggak bisa ngendaliin, mengontrol respon dari orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah respon dari diri kita sendiri. Gitu. Oke, berarti lebih ke ini ya, mungkin bahasa psikologinya locus of controlnya dipindah ke internal dulu ya, Mas. Jadi fokusnya itu Iya. bukan ke orang lain tapi ke kita dulu. Yang penting kita bisa menyampaikan Mm-mm. dulu apa yang kita mau dan nanti masalah respon dari orang lain kita bisa atur lagi belakangan gitu ya, Mas. Iya, benar banget. Dan perlu digarisbawahi, kita mengekspresikan pikiran kita, kebutuhan kita, dan keinginan kita, namun tetap menghargai dan tetap menghargai keyakinan orang lain atau menghargai perasaan orang lain gitu. Yang penting itu. Jangan lupa itu teman-teman. Oke. Fokus ke yang bisa dikontrol, kata Mas AKM Dika. Ya, ada juga yang komen saya sulit menyatakan perasaan sama dia, Kak. Oke, baiklah. Ya, semoga yang penting siapa ini yang nulis teh? Mas Handi Mas Satria Andi ya. Yuda. Ya, kita doakan Oke. semoga dimudahkan. Oke, Iya, oke. semoga Mas Tapi Andi. Gimana, Mbak? dilanjutin dulu dong, Mas. Jangan sepotong-sepotong Oh, seperti itu. enggak. Udah cukup, cukup, cukup. Oh, udah. Oke, Udah, baiklah. waktunya nanti habis. Oke, tapi ini Mas yang sebenarnya kan kita udah melihat ya, iya nih kalau dipikir-pikir komunikasi asertif ini penting, tapi sebenarnya seberapa penting sih Mas komunikasi asertif ini untuk kita, apalagi mungkin buat kesehatan mental kita gitu ya Mas? Hmm. Kalau menurut saya pribadi, seberapa penting ini adalah jawabannya adalah penting banget, Mbak. Karena seperti yang Mbak sampaikan tadi, ketika kita susah untuk berkomunikasi, menyampaikan unek-unek kita, berekspresi, akhirnya apa yang terjadi? Kita memendam permasalahan kita, memendam kejengkelan kita, memendam kemarahan kita, yang lama-kelamaan akan malah berubah menjadi salah satunya, ya mungkin gejala-gejala psikologi seperti itu ya, Mbak Ajna. Iya, iya, iya. Ya, oke. Jadi ini penting banget gitu ya buat Yep. teman-teman semua, Hmm. karena ya ibaratnya kalau kita punya sesuatu yang perlu dikeluarkan, ya itu memang harus dikeluarkan. Karena kalau terus-terusan ada di dalam,
itu akan justru mengganggu kita dan justru kitanya sendiri yang rugi gitu ya Mas Furkan ya. Iya, bener banget. Dan teman-teman coba deh teman-teman rasakan manfaat dari komunikasi asertif sendiri ketika teman-teman bisa mengekspresikan apa yang teman-teman rasakan, inginkan atau pikirkan. Sebenarnya yang merasa nyaman adalah diri teman-teman sendiri. Entah respon orang lain seperti apa, sebenarnya teman-teman sedang peduli dengan diri teman-teman sendiri, yaitu dengan memberikan ruang pada diri sendiri untuk bicara, untuk mengekspresikan apa sih yang teman-teman pendam sama ini, apa sih yang teman-teman pikirin, gitu. Oke, ya gitu, benar banget. Ya, benar banget setuju sama Mas Furkan. Semoga kita semua bisa belajar betapa pentingnya komunikasi asertif ini dan juga bisa nyoba sedikit-sedikit melakukannya kepada orang lain walaupun mungkin kita nemu kegagalan itu nggak masalah, tapi yang penting kita udah coba dulu. Oke Iya, gitu. bener Nah, banget. kira-kira apa lagi nih Mas yang mungkin perlu kita highlight lagi nih tentang komunikasi asertif nih? Ternyata waktunya udah mau habis ya, Mbak. Iya. Nggak kerasa. Mm-mm. Oke, aku masuk ke bagian ini ya. Teknik berkomunikasi asertif. Nanti daripada waktunya habis duluan. Yang pertama, ada beberapa teknik. Ini salah satu teknik, yaitu dengan yang pertama, tekniknya adalah utarakan pendapat dalam 4 tahap. Seperti itu. Yang pertama, fokus dengan fakta atau apa sih masalahnya. Seperti itu. Dan kurangi bersikap judgement ke orang lain atau cenderung menyalahkan orang lain. Karena yang kita tahu Mbak Acna ketika kita dari awal ngomong kemudian sudah cenderung menyalahkan orang lain akan melakukan apa? Orang lain akan blocking atau defense kan? Iya benar-benar. Iya. Jadi kalimat mungkin kalau misalnya dijabarkan dalam bentuk kalimat, kalimat pertama adalah fokus dengan fakta. Apa sih masalahnya? Apa sih ingin yang kamu sampaikan ke teman-teman atau ke orang yang mau kamu komunikasi asertif? Itu fokus dengan fakta. Kemudian yang kedua, kalimat kedua adalah apa sih yang kamu rasakan dan pikirin gitu. Fokus dengan fakta, kemudian coba nih ekspresiin apa yang kamu pikirin, apa yang kamu rasain. Dan yang ketiga, yang penting juga adalah apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan. Kita harus nanya itu dulu, apa sih sebenarnya yang kamu butuhkan gitu. Dan yang terakhir, akhiri dengan memberitahu dampak positif atau manfaat yang dapat dihasilkan dari kebutuhanmu agar lawan bicara bersedia untuk melakukannya. Jadi di akhir kalimat kita bisa ngomong, kita bisa memberitahu kalau kamu seperti ini atau misalnya ketika kamu melakukan ini akan dapat dampak yang positif loh, seperti itu. Hmm, oke. Berarti ini ada Mung- empat. Gimana Mas? 4 tahap. Mungkin kalau dijabarkan gimana ya dalam bentuk kalimat? Mungkin Mbak Atsina bisa langsung nyoba nih. Gimana Mbak? Gimana gimana? Dalam kalimat maksudnya kalimat contohnya atau gimana Mas? Iya, benar banget. Dalam kalimat contoh, yang tadi fokus dengan fakta. Apa sih masalahnya? Gitu. Misalnya, contohnya teman-teman, saya coba ya. Ketika fokus dengan apa sih masalahnya? Aku nggak kemarin kamu ngechat aku kurang sopan deh. Itu pertama, itu masalahnya chat yang kurang sopan. Kemudian apa sih sebenarnya yang kamu rasain? Aku ngerasa nggak nyaman ketika kamu chatnya nggak sopan kayak gitu ke aku karena ada orang lain yang baca gitu. Nah, di kalimat yang selanjutnya kita harus jelasin apa sih sebenarnya yang kamu butuhin. Kita bisa menyampaikan dengan bilang sebenarnya aku mau chat sama kamu, tapi aku nggak mau kalau seandainya kamu tetap chatnya nggak sopan kayak gitu dilakuin terus menerus. Itu aku nggak mau. Gitu. Mungkin itu contoh sederhana. Mungkin Mbak Atsna bisa ngasih contoh gimana? Oke, karena saya masih mahasiswa banget ya, Oke. masih semester 5, mungkin ini ya, masalah tugas kelompok ya. Karena kebetulan saya juga di Iya, benar psikologi banget. Unair, semua tugasnya itu kelompokan. Mungkin pertama, misalnya saya kelompokan, tapi kelompoknya itu pasif, sedangkan deadline-nya udah dekat. Mungkin fokus ke fakta masalahnya dulu. Masalahnya adalah kita belum komunikasi, belum bahas apapun, padahal deadline-nya udah dekat. Nah, itu fokus masalahnya. Terus yang kedua, berarti kita harus mulai mengekspresikan ya, Mas ya. Iya, benar banget. Berarti saya coba bilang ke kelompok saya bilang, teman-teman, ini deadline-nya itu udah dekat.
apakah kita nggak mau bahas atau mungkin kita mau gimana ngerjainnya ya teman-teman karena udah mau dikumpulin nih. Nah, terus yang ketiga, Mhm. apa yang dibutuhkan kita. Nah, tentu aja karena saya termasuk mahasiswa yang juga butuh menyelesaikan kuliah, jadi saya akan bilang, saya ini kita harusnya udah nyelesain nih atau udah mulai mengerjakan karena kalau nggak ngerjain ya ntar nilai kita nol, hilang, nggak ada gitu. Terus yang akhiri dengan dampak positif misalnya, ayo teman-teman dikerjain yuk mumpung masih ada beberapa hari atau beberapa jam, kita bisa ngerjain, setidaknya kita bisa ngumpulin walaupun mungkin memang karena kita mepet jadi hasilnya kurang maksimal gitu. Apakah itu cukup Iya, bener banget, menggambarkan? Mbak. Itu di dalam dalam lingkup ini ya, kerjaan tugas ya, tugas Iya, kuliah ya. Kayak iya. ini pengalaman pribadi ya, Mbak. Iya, ini barusan kemarin Mas, astagfirullah saya lihat Oke. kok deadline-nya 7 jam lagi. Wah, wow. 7 jam. Kok diem-diem 7 jam. semua. Oke, Saya 7 panik jam tuh jadian. singkat. Iya, benar sekali. Singkat banget. Iya Oke. gitu. Ada satu lagi nih, Mbak. Acna, Apa itu Mas? teknik asertif yaitu mulai dengan kata aku atau saya atau yang umumnya disebut dengan I message. Oh Gimana iya, caranya? gimana Mas? Gimana caranya? Contoh kalimatnya itulah ketika melakukan atau mengatakan, jangan lupa untuk menyertakan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Seperti kata kalimat awal adalah saya ngerasa apa yang, kemudian saya merasa, saya berpikir, atau saya berharap seperti itu. Jadi dimulai dengan kata saya terlebih dahulu. Kenapa dengan kata saya? Sebenarnya kenapa dengan kata saya yaitu adalah hindari ketika kita bicara di awal dengan kata kamu yang salah nih, kamu nih gara-gara kamu semua ini jadi terjadi atau misalnya gara-gara kamu dan kamu lainnya, orang lawan bicara kita akan cenderung blocking atau defense. Jadi jangankan dia mau dengerin kata-kata kita, dia mau ngerespon atau misalnya mau dengerin, mau ngerespon atau mau mahamin apa sih mau kita itu sulit banget karena dari awal dia udah blocking, udah ngasih tameng, udah ngasih batasan. Oh ini dia mau ngekritik aku nih. Jadi gitu. Oke, iMessage ya Mas. Jadi Iya bener banget. Jadi, gimana? oh gimana Mbak? Jadi iMessage ini biar kita lebih mudah sebenarnya apa sih iMessage Mas? Gimana maksudnya? Gimana Mbak? Suara putus-putus. Oh, oke. iMessage ya Mas. Ah, Heeh. iya, iya. Jadi iMessage itu kita mengungkapkan apa yang kita rasakan dari sudut pandang kita, mengawalinya dengan aku atau saya, bukan Iya, langsung bener banget. ke orangnya gitu ya, Mas? Iya, iya, iya bener banget. Mm-mm. Ah, ah. Ada hal yang penting juga nih Mbak ketika kita berkomunikasi asertif, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu juga harus diperhatikan. Yang pertama, yang komunikasi verbal. Gimana sih cara kita merangkai cara penyampaian ketika berhadapan dengan orang tua, kita harus bicara seperti apa, ketika berhadapan dengan teman harus seperti apa, bicara terhadap orang yang lebih punya power dibanding kita harus seperti apa. Seperti itu. Itu penting untuk diperhatikan, yaitu komunikasi verbalnya, cara penyampaiannya dan bagaimana cara untuk tahu cara yang efektif atau cara yang benar yaitu dengan latihan, latihan dan latihan sih sebenarnya Mbak. Oke, kembali lagi kita menjadi pembelajar seumur hidup, caranya Nah, dengan latihan, iya latihan, dan benar. latihan. Iya, benar. Karena ketika Mm-mm. komunikasi verbal atau nonverbalnya nggak balance, terutama ke orang-orang yang istilahnya punya power lebih daripada kita, bisa jadi justru ini membunuh diri sendiri, akhirnya nggak jadi asertif lagi gitu ya, Mas? Iya, benar banget Mbak. Dan penting banget ketika teman-teman komunikasi verbal untuk kelola emosi saat bicara. Nah, ini penting banget nih kalau di komunikasi asertif. Kita harus bisa mengelola emosi. Walaupun di dalam hati udah ambiar, di dalam hati udah mau teriak, tapi ketika bicara dengan orang lain, kita harus coba berusaha untuk kelola emosi saat bicara. Seperti itu. Oke. Itu penting banget. Mm-mm. Oke, mantap sekali ini Mas Furkan. Apakah ada lagi poin yang perlu kita highlight? Satu lagi Mbak, ya tadi benar Mbak Acna sempat bilang
non verbalnya tuh kontak matanya juga harus dijaga, kemudian ekspresinya sesuai dengan apa yang kita mau sampaikan, dan yang salah satu penting juga ambil jeda untuk berpikir dan bernafas sejenak ketika terlibat di dalam konflik. Jadi teman-teman ketika teman-teman terlibat di dalam konflik, teman-teman ambil jeda dulu sebentar, kemudian bernafas sebentar agar teman-teman bisa berpikir dengan jernih. Seperti itu. Oke, baik Mas Furkon, karena ini sudah menunjukkan pukul 21.00, padahal sebenarnya kita masih asik, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, mohon maaf sekali, ini sudah jam 21.00, mungkin Mas Furkon bisa menyampaikan closing statement ya Mas? Mm-hmm. Oke, closing statementnya adalah kunci. Kata kuncinya adalah perlu dipahami juga, Mbak Ajna dan teman-teman, bahwa sebenarnya tipe-tipe komunikasi yang tadi disampaikan di awal, pasif, agresif, itu dapat berguna pada situasi dan kondisi tertentu. Kenapa seperti itu? Kita tahu, yang pertama, ada peribahasa atau sebuah kata-kata yang mengatakan bahwa diam itu emas. Artinya, pasif itu terkadang dibutuhkan di situasi tertentu. Nah, kedua, agresif itu juga terkadang juga dibutuhkan. Apalagi ketika misalnya contohnya kasusnya adalah ketika misalnya ada Mbak jalan di suatu tempat, kemudian ada yang goda atau misalnya yang mengganggu. Nah, Mbak harus menunjukkan agresif dengan menunjukkan bahwa saya nggak nyaman loh Mas dengan perlakuan Mas seperti itu. Tidak, maksudnya dengan posisi kayak gitu kita langsung saya merasa saya dan ini itu nggak pas kan momennya Mbak. Iya, iya, Karena iya. kita butuh untuk agresif seperti itu. Jadi sebenarnya ada ruang-ruangnya sendiri Mbak. Kadang kita butuh untuk pasif, kadang kita butuh untuk agresif, dan kita butuh juga untuk asertif. Dan jangan terlalu dominan. Yang misalnya pasifnya, agresifnya. Kalau untuk komunikasi asertif, kan sebenarnya kita dapat manfaat banyak. Dan itu penting untuk buat dilatih. Oke, ya itu closing statement dari Mas Furkon, Iya, luar biasa sekali untuk diskusinya hari ini. Makasih banget buat Mas Furkon. Semoga kita iya, semua makasih banyak bisa Mbak. lebih memahami apa itu asertif dan juga kita semua bisa belajar memulai dari diri sendiri dikit-dikit. Yang penting kita belajar untuk bisa asertif.